الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الولي الكبير السيد الشريف الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسن الحسيني رضي الله تعالى عنه: والإنسان يحتاج أولا إلى علم الشريعة ليحصل الروح كسب البدن به وهو الدرجات، ثم يحتاج إلى علم الباطن ليحصل الروح كسب معرفته في علم المعرفة، وذلك لا يحصل إلا بترك الرسومات التي هي مخالفة للشريعة والطريقة. والإنسان tining manusia yahtaju kadinto parloh al-insan awalan dalam pertamana ila ilmi syariah dak ka ilmu syariat liyuhassil ar-ruhu supaya bisa memberikan penghasilan ngasilaki ar-ruhu pasir ar-ruh kasbal badan akan perbuatan badan bihi dengan ilmu syariah wa huwa ad-darajat. Adapun ilmu syariah yaitu banyak-banyak derajat, artinya berpangkat-pangkat. Tsumma yahtaju ila ilmi al-batin, kemudian perlu al-insan ila ilmi al-batin daka ilmu batin, ilmu al-ma'rifah. Liyuhassil ar-ruhu supaya bisa memberikan injeksi supaya memberikan penghasilan. Ar-ruh ruh kasba ma'rifatihi akan usaha ma'rifatnya fi ilmi al-ma'rifah di dalam ilmu al-ma'rifah. Wa dzalika tiningka disa saya sebut la yahsulu kalinto tak terjadi dalik illa bitarkir rusumati angin kalaban meninggalkan banyak-banyak gambar saya kocak dunya jeng bajangan allati hiya mukhalifatun setining tilkar rusumat mukhalifatun kaitom menyalahi li syariati dak syariat wa tariqati man tariqat wa husuluhu bi qabulil masyaqqati an-nafsaniyati war ruhaniyati li ridaillahi ta'ala bila riya'in wala sum'ah tining menghasilkan dalik bi qabulil masyaqqati kadin ta kalaban narima banyak-banyak masyaqqat an-nafsaniyati sebangsa nafsa war ruhaniyati ban bangsa ruh li ridaillahi ta'ala kangkui ngauler ridwan Allah ta'ala bila riyain tak kalaban riya wala sum'ah ban tak kalaban sum'ah kama qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka pasira orang sebedeman ka dinto arep ngarep dak ka apangki pangeran man maka hendaknya berbuat man amalan salih dak amal sesaleh ban tak menyekutukan man bi ibadati rabbih dalam menghamba dak ka Tuhan man ahada dak ka seorang pun. Wa alamul ma'rifah alamul lahud tining alam ma'rifat kaito alam lahud. Kadinto al-lahud sebagian ulama memaknakan alam di luar alam kita, alam sekhusus kawaningin hamba-hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala selakar epele ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada bahwa al-lahud kadinto pantun dari alamullah, alamul lahud, alamullah wa huwa al-watanul asli tining alamul lahud kadinto alam si asli al-madhkur saya sebut alladhi khuliqa fihi ar-ruhul qudsi saya cipta dalam alam wa nafar ruh qudsi
fi ahsani taqwim dalam sebagus-bagus cenang. Wal muradu min ar-ruhil qudsi al-insanul haqiqiyyu. Tining saya kerpaki dari ruh qudsi kan itu manusia si hakiki. Allati udi'a fi lubbi al-qalbi. Letakkan atau tetep paki ar-ruhul qudsi dalam lubbil qalbi dalam ateh. Wa yadhharu wujuduhu bitaubati wat talqin, ban tampak ar-ruhul qudsi, ban tampak pun apa badan ar-ruhul qudsi bitaubati kalaban cara mabanyak tobat, wat talqin ban atalqin. Atalqin dak ka al-mursyid, atalqin dak ka orang wali. Wa mula zamati kalimati la ilaha illallah ban kalaban naptepen atau membanyak maos kalimat la ilaha illallah bilisanihi kalaban lisanah ya man awalan dalam pertama nah wa ba'dahu ban salastarana puna penyamana mulazamah bihayatil qalbi kadito kalaban mau di ateh wa ba'da hayatil qalbi ban salastarena audin ate yahsulu hasil ya al-idhar ya dhahrul wujud bilisanil janan kalaban lesana ate kento seakan beliau membedakan antara al-qalbu wal janan, al-qalbu wal janan. Wa tusammihil mutasawwifah tiflal ma'ani ban anyamain hudaka al-qalb adaka al-lisan al-janan ban anyamin daka lisan al-janan al-mutasawwifah pasir orang-orang sufi tiflal ma'ani daka potrana banyak makna, anak makna. Li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyati karena saungkuna lisan al-janan kain itu sebagian dari makna-makna sesuci. Wa tasmiyatu tiflan linukatin ila akhirih. Kan itu Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu salastarena beliau nyebut bahwa ma'rifat kadinto berdua, ma'rifat sifat Allah, ngawoningin sifat-sifat Gusti Allah. Nomor dua, ma'rifat atau mengawoningin atau mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedikit mengupas kadinto bahwa mengenali sifat-sifat Allah kain kewajiban kita sebagai hambanya di dunia. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Manabi dalam aqaid kita kadinto si simple kota aqaid seseket. Kadinto kewajiban di dunia. Kemudian ma'rifatu dzatillah, mengenal zat Allah kadinto sepekal eparengaki deka orang-orang mukmin nang akhirat, bahwa ada jadwal-jadwal tertentu yang disiapkan oleh Allah SWT kangkui hamba-hambanya yang sudah makrifat selama di dunia akan sifat-sifatnya. Dari makrifat ini nanti ada at-takhalluq wa at-ta'addub wa at-takhalluq wa at-tahalli bi sifatih subhanahu wa ta'ala. Kita berakhlak, kita beradab, kita berperangai dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya silakan akati saya contoh aki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para wali-wali. Jadi orang masyarakat umum kadang takok ngiding kalimat ma'rifat. Ma'rifat apa malah ma'rifat meloloh, karena tidak ngerti. Ma'rifat ki tauhid kadisa. Ajar tauhid ka ajar ma'rifat. Al-arifuna billah tak mungkin tidak melalui apa yang sesekat kadisa. Sifat-sifat Gusti Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits kadisa didalami, kemudian dijadikan mana nafas kita, dijadikan nafas kita. Jadi kenapa orang neng masyarakat ini kebanyak seakan-akan alergi ngidingaki kalimat ma'rifat,
Karena kadang sebagian orang ngaku ma'rifat tapi tidak menjalani syariat. Kan itu kadang sih jadi nyaman tertolaknya tasawuf, tertolaknya thariqah, tertolaknya talqin, tertolaknya baiat di antara masyarakat. Seakan-akan yang namanya baiat talqin itu menakutkan ke masyarakat. Kok takut, apa yang ditakutkan? Tidak ada yang berat, malah menyenangkan, membahagiakan, senang macam ber. Bagi yang mengerti, yang tidak mengerti banyak yang tidak mau mengerti. Kali itu saya masalah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu menerangkan ma'rifat, ada ma'rifat sifatillah. Ini kewajiban kita sebagai hambanya selama di dunia. Kau tu selalu ngauningin deka sifat-sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kali itu punten tak kudu apal dia guna ulama. Tak kudu apal wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Apa lebih bagus? Artinya ngerti bahwa kinikah sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anapun ma'rifatud dzat kaito hadzur ruhil qudsi fil akhirah. Kaito sebut lagi fil akhirah. Kama qala ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudus. Dua ma'rifat tersebut tidak bisa dihasilkan, tidak akan terjadi kecuali dengan mengetahui dua ilmu. Ilmu zahir alladhi huwa syariah wa ilmu al-batin alladhi huwa tariqah wal haqiqah. Atau baik sebut kainto ma'rifat, karena istilah setiap ulama kainto kadang tak pada, tapi tujuh pada. Beliau menjabarkan Kak Dinto, manusia Kak Dinto pertama kotu ajar ilmu syariat. Ajar ilmu syariat supaya ruh kita yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita bisa mengolah mentasarruf badan Kak Dinto dengan mana susupan ilmu yang dibawa Nabi SAW yang kita pelajari. Ilmu masuk ben ruh iola Kak Dinto sehingga badan ni pas norok patuh sesuai syariat Gusti Kanjeng Nabi SAW. Pada sarang Dawuh Gusti Kanjeng Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau daging. Kalau itu baik, maka yang lain ini ikut baik. Kalau itu jahat, maka yang lain ikut jahat. Cara memperbaiki bisyariah awalan. Kau tu syariat Kak Dito. Tapi Kak Dito pada Nokta Kak Dito banyak terjadi masyarakat. Ketika orang masuk tasawuf, sebut saos masuk thariqah. Kain to bade sing ngocak. Bade ada bu. Ben ada mama thariqah cek syariat kita sempurna. Bila sih sempurna syariat? Fi syariati darajat. Syariat nikah darajat. Tiga jalan bersama bagi sekesokan. Keng dihimbau Nabi masuk tasawuf, masuk thariqah, dalam kata lain, kalimat lain. Kainto Nabi bisa carilah yang ada tarbiyahnya di dalam. Yang ada tarbiyahnya di dalam. Artinya si beda pangacina syariat, beda pangacina mana hakikat bisa memadu. Bisa memadu antara syariat dan hakikat. Artinya tidak meninggalkan syariat. Ya istana tak ada nyaman tasawuf atau thariqah itu yang meninggalkan syariat kalau memang betul-betul mu'tabar. Kalau betul-betul memang bersanad dan bersambung kepada ulama-ulama sebelumnya. Manabi istilah pada kiai ejabanika almarhum Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin rahimahullahu taala, kan kulang iding dari sebagian santri-santri khususnya. Setiap orang masuk atal kena jandreng Madura atau bayar ke beliau, kata beliau paling sekut kan itu magempang. Padahal kadang orangnya syariatnya
kita cek tepan. Anapa? Mon pas etorot mana bila pola lebat ngak nikah minimal lebat istiqomah di dalam zikir nikah syariat tapas tambah tepak karena nikah dua lembang istana. Yang terjadi kadang ya, tapi sebagian kayak itu orang itu seakan-akan bukan melarang tapi tak dukung nyanyiin orang masuk thariqah, tapi orang itu sendiri di dalam syariat tidak ada perkembangan sama sekali. Ini kebanyakan masyarakat nih kan. Seandainya orang yang bicara begitu kembangkan syariat, tidak apa-apa. Karena di dalamnya pasti ada hakikat di dalam syariat itu. Ketika diamalkan, diistiqomahkan, pasti ada. Tapi ternyata sebagian tak kapi. Orang yang melemahkan orang masuk ke thariqah kadang abayar thariqah, ini kadang perkembangan syariatnya juga tidak ada. Nah, ini apa? Maksudnya seperti itu apa? Ingin melemahkan nur Allah? Tidak apa-apa, silakan saja. Nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan dengan sesama makhluknya, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Badan manabi kalam awam masyarakat padan ban nyona seorang orang seneng nekuk tasbih. Beda orang beni ustad beni kiai. Orang awam nah, orang kampung nggak gula. Seneng nekuk tasbih, ki buru nekuk tasbih. Beda ustad kadang saya kocak ustad nikah syah mak kan bila nekuk tasbih. Ya nyiain. Qasduh ya. Apa tujuan Anda itu bicara begitu? Setiap apa yang Anda lakukan, katakan, sampaikan, semuanya ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi niat tak lebur berak ya junah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus hati-hatilah yang seperti itu. Malah Nabi bedana akan ada ngodat nekuan tasbih dukung. Bagus dong. Terus kengkung cekun ke kalong melol jadi. Bapak mon perlu ikhlas, mon kita oning ikhlas nyari masjid al ikhlas. Nah, itu kan bisa. Nah, kurang ganteng pangocak ka jong meliakinom cekun caca meloluan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu syariat saos harus dihasilkan, akan diperoleh kaito biqabulil masyaqqat, tentunya dengan jerih payah, dengan pengorbanan. Napa boleh lestarian gini ke ilmu saya bersifat batin atau bersifat hakikat, adalah pengorbanan waktu estone kak dinto namung istilah ulama, harus ada pengorbanan, harus ada capek, harus nikah tasliyah ungkun, penghiburan, kalimat menghibur ke aba anak pedan guna mak motor sekali itu betulnya ke dinsera ungkun, engkau sudah menyisakan waktu dinsera waktu nikah. Siapa aku ni penginjamin men Gusti Allah. Siapa poma tepo jangan ke muhlis. Poma tepo saya sudah mengorbankan waktu semikian rupa. Oh, sih. Karinto enggak si beto dina ben garu. Padahal abah ni ke paring iban Gusti Allah sapa aja digunakan, dijalankan, ditasarufkan sebagaimana tuntunan. Nika pas seakan-akan ngakoh. Engkau lah sedekah banyak, engkau lah sudahlah syukuri saja seperti itu. Mau kita sedekah, apa banyak sedekah. Sedekah yang diobang, mentah diobang, awirit pun banyak. Inna likulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa alamul ma'rifah alamul lahud. وهو الوطن الأصلي المذكور الذي خلق فيه الروح القدسي في أحسن التقويم. Tining alamul ma'rifah kadito alamul lahud. Iki karena kadito
ngawoningin hal-hal ampun naik beberapa pangkat dari yang sebelumnya. Wa huwal watanul asli. Tining alamul ma'rifah kainto negara asli sebangsa asal al-madhkur saya sebut alladhi khuliqa fihi ar-ruhul qudsi fi ahsani taqwim. Timin ketika kadin to cipta ban Gusti Allah Subhanahu wa taala diambil janji dengan kalimat mulia itu, alastu bi rabbikum, kita semua caipon ampon sami-sami menjawab yang ditanyakan Allah dengan kalimat bala, bahwa hamba ini abdina kainto lakar penyamana kabulan ajunan itu pangeran abdina. Setiap ada kalimat seperti itu adalah minimal tangga pengetahuan kita terhadap negeri kita asal, negeri kita yang asli, atau saya sebut alamul lahud. Jadi apa yang ditakutkan dengan kalimat alamul lahud, alamul jabarut, alamul malakut, alamul mulki? Tidak ada, biasa-biasa saja. Tapi orang ini kadang takut saya cerita gini kan. Malah cerita jeri melolo. Kapan kita mau cerita itu? Kanto semate. Kanto semate cerita ngak gini kan. Sudahlah, buka sedikit-sedikit walaupun hanya pintunya saos. Kau orang awam beri pengertian beri pak. Wah, ilmu tengki, ilmu engki cek kita engki, apa mendasar. Artinya pembahasan misalnya pun apa sirul asrar. Se macah dan gule cat budu. Nyampe engki sesuai napa sebada dan gule muka-muka tak salah asal negala. Tak mungkin sami asarang Syekh Muhyiddin. Emang Syekh Muhyiddin mungkin ke orang awam mereka bergerak, tapi kalau volumenya didasarkan tentang berat. Jangan bikin masyarakat itu takut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena napanya mana bektone sekecak aki ampun. Tak ada bektona, orang tak ada. Wal muradu min ar-ruhil qudsi al-insanul haqiqi ila akhirih. Kadin to saya maksud ruhul qudsi, ruh yang suci itu adalah insan atau manusia sejatinya itu, manusia sejati itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati yang paling dalam. Jadi estona sebab cuba nama manusia nikah ada sesuatu yang suci di dalamnya. Tapi karena kak dito tak rabat, tidak tak raksa, bentai tarbiyah tidak ditumbuhkan, tidak di tak pupuk, tak rabat, maka kadang pas macam-macam tak lebur mas. Tapi ketika kak dito dirawat, capuk, dipupuk, dibesarkan, kak itu akan menjadi kesejatian di dalam manusia itu sendiri. Tapi kan itu pada kalimat menuki ya. Wa yadharu wujuduhu bitaubati wat talqin. Wa yadharu wujuduhu bitaubati wat talqin. Yang seperti itu akan tumbuh, akan mudah berbunga, berkembang dengan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun manabi pol kompol aja ya tore-tore. Aja ya tore manabi pol kompol, tapi ngiring manabi abadi dari kompolan kayak ngaeh abad kita masing-masing. Kalau perlu bahkan harus dipaksa sisakan waktu kita walaupun hanya sebentar untuk kita tidak ada di dalam diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maleta pate kasta ting mate. Maleta pate kasta. Jadi pun tumpon mati kasta kepi orang ni kan. Mana bi ikut keguk pola sambil lalu banyak zikir ke Gusti Allah, banyak introspeksi diri, nyon seporo banyak Gusti Allah, boleh banyak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pola tak cek kastana abad kan itu di itunya sampun ada pak kontran abad sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah itu Nabi lestari berbanyak taubat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, bertalqin. Kemudian pun apa? Banyak mulazamah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun ya atore kinika pon pakon asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, pakon asli dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kadisa kengkun maingat Ka'abah sopaja abad tak bincangan, tak pecat dari kalimat kadito. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada jumantian ban kalimat kadito. Panjenengan menebi andi malam-malam mati. La ilaha illallah jak dina. Jak dina minimal menebi malam jak seberapa pon patut bagian. Jak masih tak pakai manti la ilaha illallah jak aja. Aja Maulana Mas On andi malam-malam beri kung bulan dengan kung bulan Jawa lah pas la ilaha illallah itu nabar ke mason buntan ke mason banyak lah la ilaha illallah paham ke mason paham kayak itu. Maka orang-orang yang seperti itu mengamalkan zikir ba'dahu hayatul qalbi, akan hidup hatinya la ilaha illallah. Tapi pun beliau mulai kalimat lesan masuk apa ngocak gula make lesan anu ke gula ate gula sia lu kan senau saat yang panjenengan lekar akal bu melolo la ilaha illallah tapi lesan tak oleh tikel karena kini kelakar se warisaki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lesan turun ke hati nyampung pasterol karena syiar kotuh wa ba'da hayatil qalbi yahsulu bilisanil janan kadinto napanya mana lisanul janan kainto lisannya hatinya selalu berzikir seputaki sareng sebagian ulama tiflul ma'ani yang ada di dalam itu lisanul janan kainto nyamen tiflul ma'ani ada anak yang baru lahir di dalam hati kita, disebut seperti itu istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beliau kalam ba'dul ulama. Ataba ingin nyamin tiflul ma'ani, putra daripada makna-makna. Mengapa? Karena putra itu lahir daripada makna-makna yang suci. Jadi setiap kalimat la ilaha illallah yang diwiridkan oleh kita ini akan melahirkan tiflul ma'ani, akan melahirkan putra-putra baru di dalam hati kita. Jadi jangan kira wiridkan itu tidak sirah pasti beda iateh ngemak kenapa saya tak ikhlas sama la ilaha illallah ya bakun ikhlas la ilaha illallah bakun ikhlas mana bi lastari la ilaha illallah awiri lain mereka aku itu hajat ya atorin yang kun kalimat kak dintoh tak bisa tinggal putan utusam wa tasmiyatu tiflan linukatin dinamakan tiflul ma'ani sesuatu yang dilahirkan dari makna-makna yang suci yang cikal bakalnya dari banyaknya zikir la ilaha illallah, banyaknya tobat kepada Allah dengan bertalqin kadinto ana napanya mana main tifl yang ada di dalam hati itu linukatin karena ada beberapa nukat poinnya. Ahaduha anna tawalludahu minal qalbi katawalludit tifli minal kadito saungkun lahirnya tifl dari ateh kaito akati lahir anak-anak ini dari ibu fa yurabbihil qalbu maka membesarkan akan al-walad at-tifl al-qalbu pun apa ateh katarbiyatil al-walad seperti membesarkannya ibu kepada anaknya fayakburu qalilan maka tumbuh membesar artinya tumbuh ya at-tifl sakoni ilal bulugh
sampai belik. Jadi ateh kita nikah benda si belik, benda si tak belik. Jabul Syabdul Qadir, hati kita ini benda si belik, benda si tak belik. Mana bidin panjenengan belik kepi insyaallah. Tadi Kak Dintong kalau Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, oh begitu ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jaza muka-muka ibalis kebagusan ketijo saya ngusul lagi mana penyaman kitab Kak Dinto. Jadi menabi pembacaan kitab Kak Dinto terusakin ketijo tak boleh dak hadir, harus hadir. Namun ketijo tak ada enggak. Ikan teh kitab nih kan. Wathaniyatu anna ta'lim al-ilmi lil atfal ghalib. Kali itu saungkuna mengajarkan ilmu kepada anak-anak kali itu biasa. Itu suatu keharusan. Fa ta'limu ilmil ma'rifah, maka tining ajar atau mengajarkan ilmu ma'rifat li hadat tifl kepada ini anak aydan. Fa ta'limu ilmil ma'rifah li hadat tifli, maka tining mengajarkan ilmu ma'rifat panikanak-kanak aydan boleh ghalibun kainta lumrah. Artinya memang harus diajari kita ini cara mengajari anak yang ada di dalam hati kita ini, yaitu atobat meloloh pebersih lu mari atobat la ilaha illallah la ilaha illallah, tarbiyahnya di situ. Anak yang dinamakan tiflul ma'ani yang ada dalam hati kita ini ternyata yakbur bimulazamati dzikri la ilaha illallah wa bikatrati taubati ilallah wa bitalqin. Wa thalitha anna at-tifla mutahharun min adnasid dzunub. Jadi sumartallah anak pemainyamin tiflul ma'ani karena nak kana kadinto iso ciaki dari kotornya banyak dosa. Seyatin nikah kan ekoca tiflul ma'ani fahada aidan mutahharun min danasi syirki wal ghaflati wal jismaniyati. Maka tining ka into tiflul ma'ani aidan boleh kak dinto esociaki dari kotorah kesyirikan ban kotorah lupah wal jismaniyati ban kejahatan. Artinya kenapa sih menabi syirik nih kak ampun paham, ghaflah ampun paham, senasa sering kelupain gitu. Wal jismaniyah kaito saya menjetiflul ma'ani disucikan juga dari danas al jismaniyah, kotornya kejahatan. Artinya tidak membanggakan zahir sama sekali, tidak membanggakan zahir sama sekali. Warabi anna al-aktsar fi ruh yura fi hadhihi surah safiyah lil walad. Tining senomor 4 kaito saungkuna sepaling banyak fi ruh dalam ruh kak dinto bisa etengali ya aksar fi hadhihi surah as-safiyah dalam kak dinto kemper bersih lil walad bagi anak. Walidzalika dan karena kak dinto cukan yura fil manamat ala suratil murdih kal malaikah. Bisa dilihat al-aksar firruh dalam banyak-banyak tedung fi suratil murdih dalam gambar nak kanak laki ganteng zaman amrod kal malaikati akati malaikat. Kita menabi asaren apangki kadang amimpe mbak misalnya pon ki atau berguru engkau kena amimpe tangemba ganteng tangemba padahal seseteri umur 75 ampon ano oban saja malam Rabu katan gula mbatan gula nikah ganteng ingat si umur 35 kadito ruh si datang tapi ganteng menandakan kebaikan, mengisyarahkan sesuatu yang membahagiakan. Insyaallah bunga. Nabi Ki Mahfud hafizahullah taala. Ki Mahfud kain to Nabi nyai kan ki buru seta. Rabu Ki Mahfud. Ratin abah
beendre ma'ratin da iya can ke mahfud ni kan bisa terjadi cek bean sesetere koros ben sesete songkan engko bunga dengan dina engko ngartin ngariah ya riah asli engko ruh alamul arwah ini kebanyak terjadi serajan seorang kadang sebuah ini bisa terjadi hamba umpama datang pas tak genteng berarti nikah memerlukan sesuatu dari abah memerlukan sesuatu dari abah reba jalan matura tahlila kina iya sinna kina angkana mana kita odi itunya nikah kenapa kita belajar terus mana membersihkan hati kita mengganti yang tidak baik dengan yang baik meningkatkan zikir kita kadito tocunnya sopa aja kita kadito di al-watan al-asli ketika kita dikembalikan kepada negeri kita asal itu kita akan kembali bersih akatia asal minimal kadito kenapa nyaman ki semampu kita lah ya lebih aban nggak nikah ya Allah astagfirullahaladzim as-sadisatu annallaha wal khamisatu tili nomor 5 annallaha ta'ala wasafa abda jannati kadinto mensifati artinya menggambarkan Allah akan putra-putra jannati surga Allah artinya putra surga bukan putra Allah bitifliyah dengan anak-anak kecil kalaban jabun Allah Ta'ala yatufu alaihim wildanun mukhalladun yatufu alaihim berkeliling mengelilingi atas mereka siapa anak-anak muda mukhalladun yang dilanggengkan mereka wa biqouli ta'ala wilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun anak-anak muda bagi ahli jannah seakan-akan wilman lu'lu'ul maknun yaitu mutiara yang tersimpan mutiara yang tersimpan nikah selarang maksudnya lu'lu'ul maknun selarang nanti saya kocak arah apa mai kocak lu'lu'ul maknun selarang karena mau selarang tak kira ikut sekurian kui dan mereka selok sekali saya sekurian kui kalau saya tak dilarang jangan semua ke jangan ngomong gini ke selarang kapi gini saya pernah mikir gini kan coba saya sebeleng mati gini ke sampai combon gini kak pagi awas yating mangkada mi saya nggak mi mon gini kah cek digudi gini kah jaga wasadisatu anna hadzal isma kanto saungkuna kadito nyamah kana lahu bi'tibari latafatihi wa nadafatihi kanto bada hada ikan di hada bi'tibari kanto kalaban tong mitong alosah hada atau tifl maksudnya tiflul ma'ani ben berusiana hada wasabi'atu anna itlaqahu ala sabilil majaz kadito saungkuna mengatakan tiflul ma'ani kadito atas jalan majaz bi'tibari ta'alluqihi bil badan dengan tong-itong ta'alluqihi bergantungnya ya mana tiflul ma'ani kalaban badan wa tamthilihi bi suratil bashar dan berupanya apa ya ta aropana ya al-tifl kalaban ropah manusia binaan ala inna itlaqu ali li ajli mulahatihi la li al-istisbarihi karena binaan karena ajenengaki atas saungkuna mengatakan ya tifl ali atas tifl ma'ani kaintok karena markah mulahatihi kaintok pernah penyampat dengan ya tifl bukan karena tujuan menghinakan tifl wabin nazar ila bidayati halih dan dengan melihat kepada permulaan halnya ya tifl wa huwa al-insanul haqiqi adapun tiflul ma'ani kaintok al-insanul haqiqi lianna lahu unsiyatan ma'allah karena saungkuna kadito ikandi
At-tiflul ma'ani tining kemesraan ma Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi at-tiflul ma'ani syai' latif sebada dalam ateh. Sebada dalam ateh. Fal jismu wal jismani laisa mahraman lahu. Tining jasad ban perkara sepengsa jasad. Kenapa bisa was? Selain Gusti Allah Subhanahu wa taala penapanya mana sebisa menghambat kenala abad semana abad Gusti Allah kain to al jism wal jismani. Kadin to tada al jism mahraman lahu kain to mahram daka pasira tiflul maani atau al insanul haqiqi. Sanajan tiflul maani bada paling dalam al jasad kirika. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li ma'allahi waqtun. Kadin to andi kaulah beserta Allah tining beto. La yasau fihi malakun. Seta bisa apolong film ya waktu tak ngebusok aja. Pasera malaikat muqarrabun sesuma wala nabiyyun mursal. Rebuna Gusti Allah Subhanahu wa taala rebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gula andi beto. Saya sangat istimewa. Tidak bisa masuk ke hubungan gula ban Gusti Allah waktu kenikah pasera bisa us. Malaikat sekali, nabi sekali. Lekak dito ketika kan hubungna Kanjeng Nabi ban Gusti Allah dengan apa itu? Dengan tiflul ma'ani. Ini istilahnya sirul asrar. Dengan tiflul ma'ani atau bahasa kocak al-insan al-haqiqi. Ketika hakikat kemanusiaan seseorang gak dintoh tepaan odi, hakikat kemanusiaan tepan odi nyampung ongku ban Gusti Allah Subhanahu wa taala cetada. Jadi ulama cepah tada silain tada ongku. Tada ongku. Maka kita sering mendengar kadang ada yang mengulas pada saat itu tidak ada lagi namanya dzikrul lisan. Salah la ilaha illallah la ilaha illallah lastari kinika illallah mereka Allah 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 mereka sebagian tariqah sebagian ahli tasawuf hu mereka ada saat-saat tertentu di mana istilah di dalam sebagian tasawuf itu kita tidak diperkenankan menyebut namanya. Mak nyebutnya macamlah apolong ngerasana. Maka ada yang menghukumi su'ul adab ketika kita masih memanggil-manggil yang sudah ada di depan kita. Itu hal dekat gula kuna cerita lagi cerita anak pas saya baca gula neng kitab atau bos saya ekeding gula dari ba'dil masyayikh mereka ini rasa kibiti bisa bang gula tak petewan yang juga bahasa dengan akidikan jadi pernah penyamana saya pun harus banyak taubat artinya membersihkan hati kita dan memperbanyak la ilaha illallah nak kecadana mulai kelihatan gitu supaya tiflul ma'ani kita anak makna itu putra makna itu yakbur semakin besar semakin tumbuh semakin kuat semakin dewasa mi depak kependidikan lah ya mi depak kependidikan di baba tapi napa nyaman kan bada baik alhamdulillah kemudian beliau adabu fal jismu wal jismani laysa mahraman lahu liqauli sallallahu alaihi wasallam li ma'allahi waqtun la yasau fi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wal muradu minan nabiyyil mursal basyariyatun nabi tining saya karpaki kaleban kalimat an nabiyyil mursal basyariyatun nabi ka entok kemanusiaannya nabi wa minal malakil muqarrab ruhaniyatuhu dan saya karpaki dari al-malak al-muqarrab kan toh ruhaniyahnya Nabi. Allati khuliqat min nuril jabarut yang diciptakan ruhaniyah dari nur al-jabarut. Nur yang dicipta khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annal malak min nuril jabarut
fala yadkhulu fi nuril lahud. Akati saung kuna malaikat kama annal malak min nuril jabarut, maka tak bisa masuk ya al malak fi nuril lahud, di dalam nur al lahud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lillahi ongkuna inna lillahi jannatan. Okay. Inna bini anak ini kan. Jadi awal kalimat. Inna lillahi jannatan saungkuna ka dito ikakungi Allah jannatan pun apa swarga. La fiha hurun wala kusur. Setada di dalam swarga pun apa hur bidadari wala kusur, bantada pun apa banyak-banyak istana, wala jinan ban jinan iki bantada pun banyak-banyak kebun, wala asal wala laban, bantada pun apa matuh atau susu. Bal yundaru ila wajhillahi, bali pangabas bali iabas ila wajhillahi ta'ala pun apa deka dada Allah Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang di hari itu bersinar kepada Tuhannya, wujuh nadhiratun, melihat. Mana dalam hadis kadinto terangaki bahwa di surga kadinto beda swarga khusus, swarga kinikah tada bidadari, tada mana penyaman kenikmatan sobung selain kenikmatan ajabis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selain kenikmatan ajabis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, kain to epateti syahid bedanya antara al-malak wal alamul lahud. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, akan melihat kalian kepada Tuhan kalian, akan Tuhan kalian kama tarawna al-qamar lailatal badri, seperti yang melihat kalian akan rembulan di malam purnama. Kadito estona je benyan anona lebih bahas lancang karena kadito saya maksud beni Gusti Allah ni ke bisa ya bas kalaban mata ainun mujarrad pas pada ben saya beda pikiran kita punten kadisa alam lain pun, bahkan jai pun swarga nikah kita sebagai hambanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaito beniaka ti abak ngabes kalaban mata kadito itu nyebutan. Semua anggota badan kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diseimbangkan dengan amalnya selagi di dunia. Walau dakhala al-malaku wal jismaniyatu fi hadhil alam lahtaraqa. Seandainya masuk pasira malaikat wal jismaniyatu, ben jismaniyah artinya kenabian dalam keadaan itu alam, saya maksud alam segala alam napanya mana lima Allah waktun kain tu lima Allah waktun la yas'u fihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kain tu saya ada waktu khusus yang tidak bisa dimasukin nabi, artinya yang secara manusia dan malaikat. Maka beliau ada bukan tahu walau dakhala al malak wal jismaniyatu, mun maksa malaikat atau kemanusiaan yang zahir itu masuk fi hadhil alam lahtaraqa, maka mesti namanya terbakar mereka berdua. Kama qala Allah taala fil hadis qudsi, law kashafat subuhat wajhi jalali lahtaraqa kullu ma madda basari. Jikalau kasyafat membuka subuhat wajhi, apa cahaya zatku,
jalali akan keagunganku, lahtaraqa kullu ma madda basari, maka sungguh terbakar apa semua perkara maddah yang melihat basari, apa pandanganku. Wa kama qala Jibril alaihissalam, law danawtu unmulatan lahtaraktu, jika mendekat aku unmulatan akan satu unmulah ni kan unmulah, kenapa sejari, seujung jari unmulah. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj kan sekentok dalam sebagian riwayat kasa serajan hadis ni ka penyaman diperbincangkan para ulama, tapi masyhur ketika Kanjeng Nabi kadinto ampon iya tinin ka angkui tormator ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngacabis Gusti Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ngereng Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi ada duh mak pas kakase atina kakase nah Jibril. Bu ten kule sareng panjenengan itu saling mencintai. Masa ten kule atina katibi sareng panjenengan. Nek kata Ibuna, laudanautu unmulatan lahtaraktu. Ya Rasulullah, manabitan kula nyemak keada sakoni seujung jari, maka tan kula bakal ancor. Mak pas bisa malaikat Jibril secepta dari nur tak bisa atentek sakoni saos, sedangkan Kanjeng Nabi seaking teking si bedederena ka ento bisa ajabis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala bi safai qalbihi wa kadza wa kadza wa kadza wa kadza, karena socena persenah atena Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersetuju apa atena lekat itu kita dianjurkan belajar dan mengamalkan hal serupa, minimal zahirnya lah sop aja minimal ada rasa sanosa sekoni hasil laki aba. Wa hadzal kitab ala qala radhiyallahu ta'ala anhu wa hadzal kitab ala 24 faslan. Tiningka dinto kitab ka dinto terdiri atas 24 pasal. Bi'adadi hurufi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan hitungan huruf-hurufnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kak bahasan Pak Mas'ud mun beda tamoy. Awiri dan apa gula ke Mas'ud ya sepak lekor saya kelopain enggak kode enggak kayak napa sepak lekor ke Pak lekor huruf saya kelopain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gini kak, masih banyak tamu yang akhirnya ke koden ki. Napa sih kau wiri digula? Ki minimal bian sepale kor huruf pro aja kalau payen. Mana biba sana akhirnya jo sedu garis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kitab Ka'din toh ada terdiri daripada 24 fasal. Sesuai dengan jumlah hurufnya. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 12. Siang malam 12 jam 12 jam 12 kali 2 pak lekor. Mun sepak lekor sambian, mun sepak lekor huruf tak kalau paen meloloh bedah iatina sambian selamat bian tunya herat. Bah kini ke beni bahasana tukang rup serop, kini ke bahasan orang al-arifina billah. Gini kak, jadi tukang seropa minal arifin billah. Bentak salah punten, ujak nggak gini kak. Artinya ambian mun sepak lekor huruf gini kak. Yang kui ban sambian, tak lupa ban sambian, sukses tunya akhirat sambian. Abang buan uku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah yarham ke Samsul tangki teman kita. Muka-muka kita akati beliau rahimahullahu ta'ala, la ilaha illallah sampai setan. Malah jaipon rajin kisahnya, jaipon kisahnya kula. Jadi sampai para setan jaipon berdeseatannya daerah membenka daerah kok cek campurin. Sedikit kisahnya lagi. Nah, kisahnya hadir kisahnya. Oh nggih. Bulu pelupan kebian nggih. Ada busa nih kaki kisahnya.
Campur aja pun. Allah. Sampai tak campur ongku kecuali la ilaha illallah la man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jangan Cikadir. Benda tetangga Cikadir nyaman buat muni. Gini kalau aku mau alaku ke Sabang, ngingwan sape, ngaji Quran tak buang bu. Ngi montepan datang di Sabah, senengnya. Montepan tak apa jang berjamaah. Ngi mau reta Cikadir nah. On ano nyatanya ke Cikadir. Teng saya tu, etalkan be Cikadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tu bah. Cikadir boleh. Manangis, aduh kok bisa tertinggal buat muni apa enggak ya aku. Tukang talqin maksudnya takok. Allah. Lagi matur ke Gusti Allah, ya Allah abdina tak terti tukang talqin belum dong. Nyo juga abdina la ilaha illallah dadi kalimat abdina sidi budi. Timbah kun terti tukang talqin belum dong. Langar badah di Mekah beri setong ulama seta Syekhna Muhammad Ismail kain to ya toren nalken tak kesokan enjak tak usah sebagian tapi waktu ulama raja sebagian ulama raja yang Mekah ini seta punten talken bahkan ben salah setonga ulama saya lakar murid katia banyak sekali. Jadi lil amal bis sunnah wa bi a'mal as-salafis salih rahimahumullah taala. Wa bi adadi sa'atil laili wan nahar ban kalaban bebitongna jam-jam malam dan hari. Lianna sa'ata huma arba'un wa ishruna sa'ah. Karena sungguhnya jam-jamnya malam dan siang kadinto pak lekor jam. Nah, jadi apa nyaman cek padang sareng Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Allahu alam sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Saya terakhir oleh beberapa hari yang lalu ke Maghfur SMS katan kula. Mose angak kendu kita pentok angak kendu kentok mula selingin sita peti angak mulai ano tadi punten lakar apa nyaman nih mukaddi mana angak las mereka itu insyaallah makin dimin insyaallah penjabaran las mereka itu teman nabi mukaddiman kan itu lakar sekali itu walhamdulillahirabbil alamin kali itu magkaintino sa angay. Oh, sa angay ini laras. Pada na ben Syekhina Muhammad Makki Mekah ajareta bahwa salah satu ngagurun cepon pagurun Pakistan kan itu kan ada pitan ban Afghanistan, ban Uzbek, ban Rusia. Musim celep salju kan. Kadin to musim salju. Mun kol 2 malam mari isya karo kita ada kulkas lamba. Macelep kiai ka itu, macelep aing etas loteng. Etas Roma mentelim kadisa kan dia mekaan kadisa tadi genteng langsung beton atau serap di atas mana bi rak sobu kol 2 kol 3 kiai kan to lestana diker mesti oge ke atas nginum aing celem mas pangki ben khodimah kiai re ongguna ongun ngara sakte je mola manti gara-gara aing ruwo mungkin. Jadi pas kiai biasan kol 2 setengah telo oke sebelum yang ke kada nginom ke itu musim jelek nginom aing es musim jelek kelenger mas kelenger ada mak bedena bencong jangan kelenger iya pegawai apa kan ngaingan apa bencong aduh abdina nginom aing ajunan ngocia kicek can abdina aing ajunan aing manti ka disa kiai mapas abdina kelenger ma ajunan tak kelenger iya engko ora nginom ngarwah engko mun diker aku angak tanggodan jong angak tanggodan coba panjenengan odiin asina pasiru mun parlo panol
pengat es kan. Mun perlu masuk ke kulkas panjenengan ke masuk. Tengok tiakir kan. Adikir pas masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Punten tak kira beku panjenengan. Tak kira beku punten. Apa je manusia nikah lebih asli ban batu. Lagi matu atesna di antara sebab kulkas. Apa manusia tetia es.